di dalam kehidupan ini. Dan kalau itu diminta bersaksi, tentunya setiap kita masing-masing punya pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Kasih Yesus dinyatakan di dalam hidup kita. Dan kasih yang besar yang dinyatakan olehnya dikatakan ketika dia memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat yang ke-13, saya ulang lagi ayat 13 dalam pembacaan ayat ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Mungkin saya rasa di antara kita semua belum ada yang ngalami. Saudara punya sahabat sampai begitu kasihnya sahabat itu kepadamu, dia rela mati bagi saudara. Mungkin belum terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa Yesus itu sahabat yang setia. Dia tidak cuma mengajar tentang kasih, dia tidak cuma hanya mempraktekkan tentang kasih, menolong sesama, memberikan penghiburan, kekuatan, menyembuhkan yang sakit. Tetapi dikatakan dia sahabat yang setia, karena dia memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini level kasih yang paling tinggi. Kalau orang bisa berkorban, ya, dengan harta, tenaga, ya, keuangan yang dia miliki, mungkin itu bisa. Tetapi kalau sampai di tahap berikan nyawamu untuk aku, kita pasti berpikir panjang. Mana mungkin aku memberikan nyawaku untuk engkau? Karena aku masih ingin hidup, karena aku masih punya tanggungan orang tua atau istri atau anak. Saudara-saudara, di dalam pembacaan ayat ini kita bisa menemukan bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya, ya, dengan memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara mungkin berpikir, Pak, apakah tema ini sesuai dengan tema Natal? Ya. Ini bicara tentang memberikan nyawa. Ini bicara mengenai pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tetapi mengapa ayat ini kita pakai sebagai ayat tema di bulan Desember dan sekaligus menjadi ayat perenungan kita di malam Natal ini? Seorang teolog yang terkenal pernah berkata, Yesus menderita bukan ketika di Getsemani. Yesus menderita bukan ketika di Bukit Golgota, tetapi Yesus menderita sejak ada dalam kandungan ibunya. Sejak dalam kandungan ibunya, dan saat-saat dia dilahirkan pun penderitaan itu dia alami. Pasti Maria yang mengandung Yesus sebelum menikah dengan Yusuf akan menjadi pergunjingan, akan menjadi cemoohan, dan bahkan dengan tradisi yang ketat, yang keras di kalangan orang Yahudi, bisa juga Maria dirajam batu karena mungkin dianggap berzina. Tapi tentunya Tuhan berkarya di dalamnya sehingga ada dalam perlindungan Tuhan. Tetapi anak yang ada di dalam kandungan Maria, yaitu Yesus, itu sudah pasti mengalami tekanan yang berat di dalam hidupnya, di dalam hatinya. Tekanan penolakan, ya, bahkan Yusuf pun dikatakan akan menceraikan Maria dengan diam-diam karena mereka sudah bertunangan, dan saat itu bertunangan itu sama dengan pernikahan, ya, ikatan perjanjiannya. Hanya saja kalau tunangan tidak boleh berhubungan badan, ya, tapi kalau sudah menikah boleh berhubungan badan. Jadi itu ada suatu ikatan perjanjian antara Maria dan Yusuf. Tapi ketika malaikat Tuhan memberitahu bahwa kandungan Maria adalah terbitnya dari Roh Kudus, barulah di situ Yusuf mengerti. Saudara-saudara, bayangkan ketika Herodes mendengar dari para Majus bahwa di tanah Yudea telah lahir raja. Herodes marah.
Untung dalam penampakan mimpi dan suara malaikat Tuhan, Yesus diungsikan ke Mesir. Tapi Herodes melakukan pembantaian massal besar-besaran saat itu. Mari kita melihat nyawa Yesus terancam. Dari hidupnya yang masih dalam kandungan ibu sampai pada akhir hidupnya di Bukit Golgota, hidupnya penuh dengan derita dan nyawa sebagai taruhannya. Berulang kali ayat Alkitab mengatakan, ketika orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat tidak bisa menerima pengajaran Tuhan Yesus, mereka mengejar Yesus dan tidak membunuhnya. Saudara-saudara, hidup Yesus hidup yang penuh dengan penderitaan. Karena itu dia nyatakan dengan sungguh-sungguh sebagai rasa cintanya, rasa kasihnya kepada kita, sahabat-sahabatnya. Menarik sekali kalau kita membaca kisah kelahiran Tuhan Yesus. Saya tidak akan membacakan, tapi ini sudah berulang kali kita baca, kita renungkan bersama dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Kalau saudara memperhatikan, menarik sekali, di situ ada 3 peran yang menonjol, yaitu Herodes, lalu kemudian ahli Taurat, dan kemudian para Majus. Ya, Herodes, ahli Taurat, dan para Majus. Nah, waktu saya merenungkan 3 tokoh utama, saya pernah bagian beberapa tahun yang lalu di ibadah malam Natal, bahwa ini bicara tentang sikap penyembahan. Ya, sikap penyembahan. Orang Majus memberikan penyembahan dan persembahan. Kalau tadi baik lewat tayangan video, lewat pujian, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang terbaik. Bukan karena kita yang lebih dulu bisa mempersembahkan yang terbaik, tapi karena Kristus yang lebih dulu mempersembahkan yang terbaik buat kita. Nah, saudara-saudara, kita seringkali membahas Herodes, ya, bukan penyembah. Ahli Taurat adalah tahu tentang sang raja yang lahir, tapi tidak menyembah. Sedangkan para Majus menyembah dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan nah, waktu saya menyiapkan firman Tuhan untuk malam hari ini, Tuhan berikan penyingkapan lagi, saudaraku, ya, dengan 3 tokoh ini. 3 tokoh ini sebenarnya menggambarkan manusia di dunia ini. Herodes itu gambaran antikristus. Herodes itu gambaran bukan orang Kristen, bahkan antikristus. Dia benci, dia tidak terima kalau ada raja lain yang ada saat itu di tanah Yehuda. Dia berpikir, akulah raja, akulah penguasa, tidak ada penguasa yang lain. Dia ingin mengokohkan kerajaannya, karena itu dia ingin menyingkirkan Yesus. Tapi Yesus diluputkan dan diungsikan sampai ke Mesir. Saudara-saudara, hari-hari ini ada banyak orang-orang yang menyebut dirinya anti-Kristen, anti-Kristus. Bahkan terus terang mereka berani melakukan penganiayaan, pembunuhan, di-shoot video dan disebarluaskan ke seluruh dunia. Saudara yang dikasih Tuhan, mereka bangga lakukan hal itu. Alkitab pun mengatakan ada orang yang melakukan hal itu demi baktinya kepada Allah yang disembah. Ya, sehingga anak-anak Tuhan pun banyak kali mengalami aniaya. Lalu kelompok yang kedua adalah kelompok yang dikatakan seperti ahli Taurat. Mengerti, ya, nubuatan kitab Mika, mereka tahu bahwa di Bethlehem itu akan datang seorang pemimpin besar. Mereka tahu, tetapi kita tidak menemukan bahwa mereka sujud menyembah Yesus. Kelompok yang kedua ini bisa dikatakan adalah tahu kitab suci, ngerti kitab suci, masuk dalam golongan orang Kristen, tapi sebenarnya Kristen duniawi. Ya, Kristen duniawi, Kristen yang tidak hidup sungguh-sungguh
di dalam melakukan firman Tuhan. Bacaan kita tadi dikatakan Yesus itu bersuka cita kalau melihat kita melakukan kasih dan melakukan perintahnya. Ini tidak bisa diputus. Kalau saya berkata aku mengasihi Tuhan, itu artinya saudara harus melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam hidup ini. Tapi kenyataannya kelompok yang kedua ini banyak. Yang namanya Kristen duniawi. Lebih heboh lagi belakangan ini saudaraku, yang disebut kelompok hyper grace. Udah diselamatkan, udah sekali selamat, selamat. Keselamatan tidak akan pernah bisa hilang. Kamu berbuat dosa, kamu melawan apa saja, termasuk yang bunuh diri sekalipun. Saya bertanya, kalau menyangkal Yesus bagaimana? Dia sudah jadi Kristen, lalu menyangkal Yesus bagaimana? Alkitab terang-terangan mengatakan yang menyangkal Yesus akan disangkal oleh Yesus di hadapan Bapa. Tapi kelompok hypergrace mengatakan percaya Yesus selamat, seterusnya selamat, tidak pernah bisa hilang. Karena dia sudah dipilih dan dipanggil. Nah, saya akan jelaskan 3 kelompok ini, nanti sudah akan terbuka. Ya, saya baru saja mengalami penyingkapan ini. Kita masuk kelompok yang ketiga, yang disebut orang Majus. Orang Majus mengerti raja lahir di Bethlehem. Dari jarak yang jauh, dia cari Yesus. Mereka kemudian sujud menyembah Yesus, membawa persembahan. Inilah namanya Kristen sejati. Jadi di dunia ini sebenarnya manusia itu ada 3 kelompok. Yang non-Kristen, bahkan anti-Kristus. Lalu Kristen, tapi Kristen duniawi. Dan yang ketiga adalah Kristen sejati, yang mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita belajar dari 3 kelompok ini, kita akan semakin jelas dan semakin ngerti. Gak usahlah kemudian diperdebatkan, ya selamat bisa hilang atau tidak, dari kelompok Calvinis atau dari kelompok Arminian. Malah dipelajari teologianya, saudara juga malah bingung. Masing-masing mempunyai dasar Alkitab yang kuat. Tapi sebenarnya kalau kita simpulkan, hanya 2 kelompok yang namanya kelompok Kristen. Kristen duniawi atau Kristen sejati. Saya percaya, kalau saudara masuk golongan Kristen sejati, saudara akan mengerjakan keselamatan dengan takut dan getar. Saya percaya ketika saudara berkata, saya Kristen sejati, saudara akan melakukan perintah Tuhan. Saudara akan mengasihi sesama. Seperti dalam tayangan video tadi. Lupa, dalam kenyataannya saya bisa jatuh dalam dosa. Apakah saya kehilangan keselamatan? Saudara jatuh dalam dosa, cepat kembali berbalik kepada Tuhan. Jangan sampai murtad. Ada orang sudah jatuh dalam dosa, murtad meninggalkan Tuhan. Ya, walaupun dia sudah dibaptis, saya berani katakan orang itu akan kehilangan keselamatan dalam hidupnya. Saya punya banyak ayat di dalam firman Tuhan ini, tapi tidak ada kesempatan untuk menjelaskan satu persatu. Misalnya Yesus berkata, bukan yang berseru Tuhan, Tuhan itu yang bisa masuk kerajaan surga, tapi yang apa? Melakukan kehendak Bapa. Banyak orang berseru Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, menyembah, khusyuk, beribadah dengan sukacita mungkin, dengan tepuk tangan, dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan seperti yang lainnya. Tapi belum tentu dia cintakan Tuhan. Belum tentu dia melakukan kehendak Bapa. Nah, kalau sudah sadar, saudara jatuh dalam dosa, cepat bertobat. Ya. Sebab kalau tidak, saudara kan nanti hidup dalam dosa. Itu yang harus dibedakan. Jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Kalau jatuh dalam dosa, kita semua bisa jatuh dalam dosa. Dan pikiran, perasaan, penglihatan, tingkah laku, perbuatan kita bisa kita jatuh dalam dosa. Tapi waktu Tuhan bicara, jangan keraskan hatimu, cepat bertobat, cepat berdamai dengan Tuhan. Tapi bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh menghargai keselamatan, udah jatuh dalam dosa tak apa-apa. Kita sudah dibebaskan dari dosa, kita sudah diselamatkan, ya. Kita sudah diselamatkan. Tidak perlu lagi kita buat pengakuan dosa. Dan kelompok-kelompok yang seperti ini kemudian tidak perlu menginjil. Manusia sudah ditentukan, sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan sendiri. Ngapain kita nginjil? Kalau saatnya Tuhan panggil, ya Tuhan panggil dengan caranya Tuhan. Loh, ini berarti tidak sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus.
yang minta kita untuk memberitakan kabar kesukaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 3 sikap inilah yang seharusnya kita mengerti, kita pahami dengan baik, dan kita ambil keputusan malam ini. Mau jadi Herodes, mau jadi ahli Taurat, atau mau jadi para Majus. Kalau kita mau jadi para Majus, jadilah Kristen yang sejati, pemburu Tuhan. Ya, dari tempat yang diperkirakan sekitar Irak atau Iran itu, para Majus datang ke Bethlehem. Wah, itu berapa tahun menempuh jarak itu, saudara. Tapi karena mereka rindu ketemu dengan Raja, mereka memburu Yesus, mencari Yesus, apapun resiko yang dihadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita jadi Kristen sejati, menjadi pemburu-pemburu Tuhan, maka kita akan melihat, mengalami bagaimana hubungan kita dekat dengan Tuhan. Saudara tidak bisa ngomong Yesus sahabatku kalau dalam hidup kita sendiri tidak punya pengalaman bergaul karib dengan Tuhan. Ya, saya ulang lagi di Yohanes, mari kita buka lagi. Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ini artinya apa? Kalau kita disebut sahabatnya Tuhan, Tuhan itu mudah memberitahu sesuatu kepada kita, kehendaknya, rencananya yang mulia. Dia mudah, bahkan hal-hal yang tersembunyi bagi dunia, yang tertutup bagi dunia, Tuhan begitu mudah untuk menyampaikan kepada kita, sahabat-sahabatnya. Rahasia Bapa, rahasia ilahi, Tuhan sampaikan kepada kita. Karena kita dikatakan kita ini sahabat, ya, sahabat, bukan lagi hamba. Sahabat dan hamba pasti beda, ya. Nggak mungkin kalau saudara lagi punya masalah gitu ya, lalu kemudian saudara panggil, Nem, ya, kesini Nem, aku mau curhat, ya. Loh, tuannya curhat sama si Inem gitu, saudara, ya, atau sama kacungnya gitu ya. Aku mau curhat ya, wah ini bapak ini kok selingkuh gitu ya. Cerita rahasia keluarganya kepada pembantunya. Pembantu cerita sama tetangga kanan kiri, bocor semua beritanya. Nggak mungkin saudara ketemu dengan seseorang di mall gitu, kemudian baru lihat, kenalan namanya siapa, rumahnya di mana, yuk kita makan bersama, lalu tiba-tiba saudara cerita rahasia hidup saudara, problem yang saudara hadapi, yang saudara alami, saudara ceritakan semua isi hati. Saya pikir saudara nggak benar itu. Kalau saudara punya sahabat, baru saudara cerita, menceritakan apa yang terjadi dalam hidupmu, karena saudara percaya bahwa sahabatmu itu bisa dipercaya. Saya punya masalah, saya kadang tidak cerita dengan istri saya, karena saya khawatir kalau saya cerita kepada dia akan jadi beban bagi dia, ya, jadi pikiran. Ya saya akan cari sahabat saya akan cerita kepada sahabat saya, curhat, ya, dan saya tahu sahabat saya pasti menjaga kerahasiaan itu. Dan kalau kita sudah curhat, cerita pengalaman hidup kita, itu kan sekian persen dari tekanan yang menekan kita itu kan berkurang, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita berkata, Yesus, engkau adalah sahabatku, ya udah, ya, bawa segala persoalan saudara kepada Tuhan, sampaikan lewat doamu, curah isi hatimu kepada Tuhan, ya. Bahkan nanti Tuhan sebagai sahabat setia, dia akan memberikan solusi, memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan, ya, memberikan kemenangan dalam pergumulan hidup kita. Malam ini mari kita renungkan kembali, siapa yang menjadi sahabat setia dan sejati dalam hidup kita. Mungkin kita punya sahabat di dunia ini, tetapi tidak semua sahabat kita itu menyenangkan hati kita. Pasti suatu kali bisa mengecewakan. Tapi waktu saudara mengatakan Yesus
sahabatku yang setia. Yesus sahabatku yang sejati. Nah, saudara akan sungguh-sungguh terus melekat dengan Dia, semakin intim dengan Dia, semakin melekat dengan Dia. Dan ketika sudah semakin melekat dengan Dia, hubunganmu dengan Dia semakin akrab. Bukan cuma sahabat saja, ya, bukan cuma sahabat saja, tapi sampai dikatakan menjadi mempelai. Ya, itu kalau sudah pernah belajar tentang posisi peningkatan rohani dari hamba, anak, sahabat, lalu kemudian mempelai, atau dari hamba, sahabat, anak, mempelai. Saudara dikasih Tuhan, pada saat kita semakin intim dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, kita menjadi sahabatnya, bahkan menjadi mempelainya, maka ada banyak hal yang akan diberitahukan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, itu luar biasanya. Kalau saudara datang kepada psikolog, pada hamba Tuhan, pada sahabatmu sekalipun, engkau bisa curhat sekalipun, belum tentu mereka bisa memberikan solusi atas segala persoalan, atas segala masalah dalam hidup. Tapi waktu engkau belajar membangun hubungan dengan Yesus sebagai sahabatmu, nanti engkau akan merasakan bagaimana hubunganmu semakin manis dengan Tuhan. Ya, hubunganmu semakin manis dengan Tuhan. Engkau mempersembahkan hidupmu bagi kemuliaan namanya, dan engkau makin merasakan kasih-Nya dinyatakan dalam hidup. Nah, biarlah renungan Natal pada malam hari ini akan membawa kita untuk semakin mengasihi Tuhan, semakin melakukan dengan sungguh-sungguh perintah-Nya, sehingga kita disebut sahabat, bukan hambanya lagi. Amin. Mari kita akan teduhkan hati kita tundukkan kepala. Sementara kita merenungkan firman Tuhan ini, musik dengan lembut mengalunkan pujian. Selamanya ku cintai, kasih setiamu ya Tuhan. Ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan pada malam ini. Kalau Yesus menjadi sahabat kita, Dia memberikan nyawanya, yang terbaik Dia berikan, walaupun melalui jalan penderitaan, tapi itu yang terbaik yang Dia berikan kepada kita.